Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita sebentar saja Bapak Ibu ya, karena terkait dengan pengantar untuk pelaksanaan refleksi. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit cara atau bagian yang harus Bapak Ibu isi terkait dengan refleksi dan tindak lanjut untuk kegiatan baik itu rencana aksi 1 maupun rencana aksi 2. Nah, LK-nya, jadi Bapak Ibu nanti untuk kegiatan 9 ini, itu Bapak Ibu bisa mendownload LK-nya yang ada di LK kegiatan 9, kalau saya nggak salah di bagian 9 paling atas itu ada folder, nanti tinggal diklik aja. Nah, itu yang harus saya jelaskan ke Bapak Ibu sekarang terkait dengan pengisian LK tersebut. Saya share screen dulu Bapak Ibu. Oke, saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Proses Ibu. Sudah Bu. Sudah Ibu. Oke, baik. Ini adalah LK 31 yang harus Bapak Ibu isi nanti sebagai bagian dari best practice untuk kegiatan terakhir kita. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan menceritakan atau menyusun suatu cerita praktik baik dengan menggunakan metode yang disebut sebagai metode STAR, yaitu mulai dari situasinya, kemudian tantangannya apa, aksinya apa, sama refleksi hasil, ada juga dampak pada saat Bapak Ibu melaksanakan rencana aksi 1 dengan rencana aksi 2. Nah, kondisinya adalah atau bagian harus Bapak Ibu isi tadi ya komponennya yang menggunakan komponen STAR tersebut. Jadi misalnya di sini jadi mulai dari identitas dulu ya. Jadi Bapak Ibu isi dulu mulai dari lokasinya. Jadi tempat sekolah Bapak Ibu melakukan kegiatan aksi 1 dan aksi 2 atau kegiatan PPL. Kemudian lingkup pendidikannya buat aja satuan pendidikannya sekolah dasar gitu Bapak Ibu ya, di lingkup pendidikan. Kemudian tujuan yang ingin dicapai itu adalah Bapak Ibu bisa menyampaikan terkait dengan masalah yang pernah Bapak Ibu angkat atau yang Bapak Ibu pilih sehingga Bapak Ibu ada pada solusi yang kemarin diimplementasikan di PPL tersebut. Jadi misalnya kemarin Bapak Ibu memilih tentang minat belajar siswa atau semangat belajar siswa yang rendah, maka tentu tujuannya akan mengacu ke sana. Jadi misalnya untuk meningkatkan minat siswa untuk belajar dan sebagainya. Penulisnya Bapak Ibu, kemudian tanggalnya. Nah, Bapak Ibu di tanggalnya ini gunakanlah tanggal pada Bapak Ibu melaksanakan rencana aksi 1 dan juga rencana aksi 2. Baik, untuk identitas tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Saya rasa sudah paham. Siap Ibu. Ya, Bu. Siap Ibu. Oke, baik. Berikutnya di situasi. Jadi situasi ini adalah Bapak Ibu sampaikan terkait dengan latar belakang masalah yang sudah juga pernah Bapak Ibu uraikan pada kegiatan sebelumnya sebelum pengembangan perangkat. Ini yang menjadi uraian Bapak Ibu. Bagian-bagian yang diuraikan itu adalah mulai dari kondisi yang menjadi latar belakang. Saya rasa ini sudah pernah Bapak Ibu sampaikan pada tahapan sebelumnya. Kemudian alasan mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Jadi Bapak Ibu silahkan menyusun alasannya. Apakah alasannya ini untuk bisa membantu guru yang lain juga dengan mempunyai masalah yang sama, atau juga Bapak Ibu bisa menguraikan tujuannya itu ingin memperbaiki kondisi pembelajaran di tempat Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk tujuan ini Bapak Ibu uraikan sesuai dengan maksud Bapak Ibu melakukan kegiatan tersebut. Kemudian apa yang menjadi peran? Jadi perannya Bapak Ibu di situ sebagai guru kelas itu juga bisa, dan juga tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Maksud tanggung jawab Bapak Ibu itu tentunya kalau kita melihat dari permasalahan yang Bapak Ibu sudah uraikan, maka tentu tanggung jawab Bapak Ibu adalah bagaimana bisa membelajarkan siswa dengan lebih baik, atau Bapak Ibu juga bisa berkreasi atau mengungkapkan gitu ya apa yang menjadi tanggung jawab Ibu Bapak dalam kegiatan praktek ini. Kalau misalnya juga diuraikan karena ini menjadi tanggung jawab sebagai bagian dari kegiatan PPG Daljab, itu juga bisa kita katakan itu sebagai tanggung jawab untuk kegiatan khususnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu isi di situasi ini itu keduanya, baik itu rencana aksi 1 maupun rencana aksi 2. Kalau mau diuraikan secara umum dalam bentuk satu kolom ini digabungkan aksi 1 dengan aksi 2 boleh.
Tapi kalau Bapak Ibu mau memisahkan misalnya di antara semua kolom yang diisi ini mau dipisahkan misalnya aksi 1 beda, aksi 2 beda juga silahkan tidak masalah. Mungkin ada yang aksi 1 sama aksi 2-nya itu memang masalah yang diangkat berbeda. Jadi boleh Bapak Ibu pisahkan. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan tantangan. Jadi tantangan ini adalah Bapak Ibu menguraikan apa yang menjadi tantangan baik itu dari segi teknis, kemudian bisa juga dari segi siswanya gitu ya. Pada saat Bapak Ibu menyampaikan atau melakukan sesuatu yang ada di PPL ini untuk mencapai tujuan yang tadi sudah diungkapkan di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengungkapkan misalnya kemarin kan kita waktu Bapak Ibu PPL itu kan ada yang menjadi tantangan itu kan mereka misalnya dibelajarkan itu pada saat kondisinya itu sedang ulangan misalnya, itu juga bisa diungkapkan di sini Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah takut bahwa ini harus berhasil, tetapi ini bisa menjadi acuan kita semua bahwa hal-hal yang menjadi target ataupun yang menjadi tantangan itu siapa tahu juga orang yang lain juga menghadapi hal yang sama. Nah, kemudian ada juga pernyataan siapa saja terlibat. Jadi yang terlibat ini Bapak Ibu silahkan uraikan di sini, termasuk juga observer atau Bapak Ibu guru yang membantu Bapak Ibu gitu ya pada saat kegiatan ini, baik itu dia berperan sebagai observer ataupun pada saat Bapak Ibu meminta saran gitu. Karena di sini kan dia bilang siapa saja yang terlibat. Jadi yang terlibat ini Bapak Ibu juga bisa menyertakan kalau seandainya Bapak Ibu melibatkan kepala sekolah gitu ya atau teman sejawat di dalam proses untuk bisa membantu menghadapi tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Nah, kemudian aksinya. Nah, aksi ini baru lebih pada apa yang Bapak Ibu pilih di RPP-nya kemarin terkait dengan strateginya. Jadi misalnya apakah Bapak Ibu menggunakan PBL kah atau menggunakan PJBL kah, menggunakan media yang seperti apa gitu ya. Itu silahkan aksinya Bapak lakukan di sini, Bapak Ibu uraikan di sini. Termasuk juga pada saat di rencana aksi 1 misalnya ada hal yang Bapak Ibu merasa misalnya belum maksimal, itu tentu ada perbaikan di rencana aksi 2, itu juga bisa Bapak uraikan di aksi ini. Nah, kemudian baru refleksi hasil dampaknya ini adalah Bapak Ibu bisa menyampaikan di sini seperti hasil presentasi kemarin. Ya, baik itu waktu kita presentasi di rencana aksi 1 maupun juga waktu presentasi di rencana aksi 2. Jadi Bapak Ibu silakan uraikan. Kalau misalnya belum efektif, silahkan diuraikan tidak efektif atau belum efektif dengan apa alasannya. Kalau memang sudah ada efektif atau sudah ada impact yang positif, maka silahkan juga diuraikan apa impact positifnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan bahwa itu belum efektif, maka Bapak Ibu uraikan kira-kira faktor apa yang menjadi penyebab akhirnya solusi atau aksi yang Bapak Ibu lakukan tidak efektif. Tapi kalau seandainya ada impact positif, baik itu misalnya dari segi kondisi siswa yang lebih baik atau lebih semangat, itu juga silahkan bisa disampaikan apa yang menjadi faktor pendukung. Apakah yang mendukung itu karena medianya baru digunakan gitu ya, belum pernah selama ini digunakan, atau bisa faktor mendukungnya itu karena medianya menarik gitu ya, atau faktor pendukungnya bisa juga karena tahapannya itu membuat mereka punya kebebasan gitu untuk mengekspor idenya. Jadi itu hasil refleksi itulah yang Bapak lakukan atau yang Bapak Ibu uraikan pada bagian terakhir ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Oke, silakan Pak Munawar. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan ada di kegiatan refleksi di kegiatannya tadi ya. Karena kebetulan saya kemarin modelnya di aksi 1 dan aksi 2 itu pakai model yang berbeda. Berarti dua-duanya dianu atau boleh salah satu? Tadi kan seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu pada saat di kolom aksi itu kan Bapak Ibu boleh menguraikan ataupun di kolom yang lain boleh menguraikan dengan memisahkan misalnya rencana aksi 1 apa, rencana aksi 2 apa. Misalnya kayak tadi kan Bapak Ibu kan memilih misalnya masalah yang berbeda gitu kan. Itu kan juga mungkin tantangannya juga berbeda. Jadi seperti yang saya katakan bisa Bapak Ibu pisahkan. Rencana aksi 1 saya menggunakan ini, rencana aksi 2 saya menggunakan ini strateginya. Nanti kemudian di hasilnya itu pun juga refleksinya bisa dipisah. Atau
kalau Bapak Ibu mau menggabungkan juga nggak masalah. Jadi misalnya Bapak Ibu itu memilih masalah yang sama gitu, baik aksi 1 maupun aksi 2 kan. Jadi Bapak Ibu juga bisa menggabungkan penjelasannya itu dalam satu kolom itu adalah menggambarkan itu aksi 1 maupun aksi 2. Ya sudah Bu, terima kasih. Baik, silakan ada lagi Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, ini nanti diisi secara lengkap dan LK inilah yang Bapak Ibu presentasikan di depan teman-temannya. Nah, cuma Bapak Ibu teknik presentasinya supaya semua temannya kebagian, jangan teknisnya membaca. Kalau membaca itu pasti lama dia. Tetapi dijelaskanlah secara singkat walaupun Bapak Ibu menampilkan LK-nya ini sebagai bagian dari penjelasan. Jadi Bapak Ibu itu prosesnya adalah seperti kita conference besok itu, yaitu Bapak Ibu tidak menyampaikan ke saya sama Bu Aris lagi gitu, tetapi Bapak Ibu menyampaikan ke temannya dan juga nanti temannya bisa menanggapi gitu. Terutama yang mungkin punya masalah yang sama gitu ya. Yang punya masalah yang sama, kemudian mungkin sama-sama juga belum efektif pada saat diterapkan gitu. Maka itu bisa menjadi bahan diskusi Bapak Ibu. Begitu. Nah, untuk prosesnya ini Bapak Ibu, karena kebetulan ini juga tahapannya saya ingin Bapak Ibu punya persiapan yang baik gitu untuk menyusun ini dan juga mendapatkan hasil penyusunan yang baik. Sebenarnya kemarin saya rencananya itu Senin presentasi. Tetapi karena Senin ada cuti bersama ya, jadi mungkin kita sepakat aja di hari Selasa Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa lebih siap gitu di dalam proses presentasi. Oke, Bu. Iya, siap, Bu. Bu Aris mungkin ingin ditambahkan, silahkan. Oke, Bu Aris mungkin ada gangguan sinyal? Tadi info menyimak, Ibu. Lagi ada kegiatan. Minta katanya Bu, jadi hanya Oh menyimak saja. Iya. Oke, baik. Baik, ada yang ingin bertanya kembali Bu terkait dengan tugasnya, mungkin ada yang belum paham, silahkan. Bu Anissa, silahkan. Mic-nya belum nyala, Ibu. Bu Anissa masih di mute. Halo, tes sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah terdengar ya? Sudah, Bu, sudah. Apakah untuk kegiatan best practice ini kita hanya membuat yang untuk yang kita download dari LMS atau dari universitas lain mungkin harus membuat dalam bentuk Canva dan harus diupload ke dalam link YouTube dan lain sebagainya atau bagaimana, Bu? Baik. Kalau untuk yang utama Bu Anissa, kita hanya mengupload LK saja 3.1. Itu saja yang utama ya. Di LMS pun juga tidak ada penjelasan bahwa harus melalui Canva, tapi memang ada beberapa perguruan tinggi yang meminta menggunakan Canva. Jadi dibuat seperti poster gitu. Kemudian itu diupload melalui di Drive atau melalui Drive dari masing-masing peserta yang nantinya linknya itu bisa di-share ke sana. Tapi kalau saya selama ini untuk memudahkan Bapak Ibu lebih baik LK-nya saja yang dikerjakan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu juga sudah ahli misalnya di bagian Canva juga mau pakai Canva juga nggak masalah, nanti linknya ada di sana. Yang penting Bapak Ibu luaran yang diutamakan adalah ada pada LK 3.1 tersebut. Itu sebagai luaran terakhir untuk kegiatan yang Vicon dengan saya. Nah, berikutnya Bapak Ibu nanti ada Bapak Ibu diminta untuk membuat laporan ya. Nah, laporannya itu sendiri formatnya itu pun juga sudah ada di LMS. Saya coba buka dulu.
Sebentar saya share screen dulu. Nah, ini yang menjadi format laporannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti judulnya itu silakan Bapak Ibu misalnya penerapan PBL gitu, itu bisa menggantikan judulnya, kemudian kata pengantar, pendahuluan sampai pada pembahasan. Nah, ini adalah yang terkait. Nah, sebenarnya bagian pendahuluan pembahasan ini sendiri sampai penutup itu sebenarnya bisa dikatakan ringkasan dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Kan Bapak Ibu waktu tahapan awal itu kan sudah diminta untuk studi literatur kan ya, sudah diminta juga untuk melakukan wawancara dengan expert. Nah, sebenarnya rangkuman keseluruhan itulah yang Bapak Ibu uraikan di laporan ini gitu. Tetapi dengan bagian yang disebut tadi ada latar belakang, pembahasan dengan sampai simpulan. Cuma kalau di saya ini tugasnya hanya sampai LK 3.1 Bapak Ibu. Begitu Bu Anissa. Terima kasih Bu dosen. Baik, ada lagi Bapak Ibu silakan. Baik, berarti sudah paham ya Bapak Ibu ya dengan apa yang menjadi tugas Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu rangkum, disusun gitu ya sesuai dengan format yang ada pada LK 3.1. Kemudian sekali lagi nanti Bapak Ibu satu persatu akan presentasi, tetapi saya akan berikan batasan waktu supaya prinsipnya tidak membaca. Karena selama ini serta itu kan nanti biasanya agak panjang itu LK-nya pada saat disusun ya, karena kan rangkuman dari aksi 1 sama aksi 2 itu biasanya teknisnya mereka tuh hanya membaca gitu, sedangkan kalau membaca itu satu peserta bisa lebih dari 30 menit, sedangkan kita kan harapannya itu adalah bisa diskusi nanti dari Bapak Ibu sendiri gitu ya, terkait dengan apa yang menjadi problem, karena mungkin teman-temannya kan tidak melihat videonya itu secara utuh ataupun tidak melihat ataupun tidak sit-in pada saat Bapak Ibu melakukan rencana aksi 1 ataupun rencana aksi 2 gitu, sehingga nanti bisa saling berbagi kepada teman-teman gitu ya terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa pengantar ini selesai. Kami tunggu hasil atau karya Bapak Ibu di LK 3.1, dan untuk jam presentasinya nanti saya akan kabari ya. Yang pasti bukan besok. Kalau besok nanti Bapak Ibu udah buru-buru ngerjainnya. Jadi kemarin saya memang rencananya Senin, tapi karena Senin itu sudah keluar edaran untuk cuti bersama, maka kita akan jadwalkan di Selasa, dan kebetulan memang Selasa itu menjadi hari terakhir untuk ketemu saya dengan Bu Aris. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah paham ya, dan salam sehat dari kami berdua. Bu Aris sudah masih dalam kondisi sedang ada kegiatan. Saya akhiri untuk pengantar hari ini terkait dengan RTL. Kita insya Allah ketemu hari Selasa. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.